Pernah kepikiran gak sih gimana caranya komputer kita bisa sambil dengerin musik, buka puluhan tab di browser, plus ngedownload file gede di waktu yang sama? Kelihatannya kayak sulap ya kan? Nah, ayo kita bongkar rahasia di balik trik multitasking komputer ini. Mungkin sekarang ini juga Anda lagi ngelakuin itu. Rasanya emang ajaib. Tapi ini sebetulnya bukan sihir. Ini adalah sebuah sistem yang cerdas dan luar biasa cepat yang diatur oleh otaknya komputer kita, yaitu sistem operasi. Yuk, kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, hal pertama yang perlu kita pahami adalah apa yang kita sebut multitasking itu sebenarnya cuma ilusi yang keren banget. Komputer kita, apalagi yang CPU-nya cuma satu inti, pada dasarnya cuma bisa ngerjain satu hal dalam satu waktu. Nah, ini dia mekanisme di balik ilusi tadi, penjadwalan proses. Bayangin aja ini kayak pengatur lalu lintas super cepat di dalam komputer yang non-stop gonta-ganti tugas mana yang dapat perhatian CPU. Inilah jantung dari sistem operasi multiprogramming. Sistem yang tujuannya tuh satu, bikin si CPU sesibuk mungkin, jangan sampai ada waktu nganggur. Biar kita lebih paham soal penjadwalan, kita perlu ikutin dulu nih perjalanan tokoh utama kita. Sebuah proses. Kita lihat yuk, gimana sih siklus hidupnya dari awal sampai akhir. Gampangnya gini, setiap kali Anda buka aplikasi, ngetrik sesuatu, atau bahkan saat sistem operasi lagi kerja di belakang layar, Anda itu lagi menciptakan sebuah proses. Nah, setiap proses ini ibarat kontestan yang lagi rebutan buat dapetin waktu tampil yang super berharga di panggung utama, yaitu CPU. Layaknya kontestan di sebuah kompetisi, setiap proses ini harus melewati serangkaian antrian atau barisan tunggu sebelum akhirnya bisa tampil di hadapan CPU. Ini adalah gerbang masuknya. Waktu sebuah program dimulai, dia langsung masuk ke antrian pekerjaan atau job queue. Ini pada dasarnya adalah daftar semua pekerjaan yang harus diselesaikan oleh komputer, dari yang kecil sampai yang besar. Setelah sebuah proses lolos seleksi awal dan dimuat ke memori, dia pindah ke antrian siap atau ready queue. Anggap aja ini kayak ruang tunggu VIP di belakang panggung. Proses-proses di sini udah siap banget buat tampil, mereka tinggal nunggu namanya dipanggil. Nah, diagram ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Proses itu mulai dari antrian pekerjaan, terus dimuat ke memori dan masuk antrian siap. Dari situ, dia dipilih buat dapat jatah waktu di CPU. Tapi, kadang-kadang sebuah proses perlu nunggu sesuatu, misalnya data dari hard disk atau input dari keyboard kita. Pas itu terjadi, prosesnya dipindahin dulu ke antrian tunggu I.O. Kenapa? Karena waktu CPU itu terlalu berharga buat dipakai nunggu doang. Nah, setelah urusannya selesai, dia nggak langsung balik ke CPU, tapi balik lagi ke antrian siap buat nunggu giliran berikutnya. Jadi, siapa dong yang ngatur semua pergerakan ini? Siapa yang mutusin proses mana yang boleh maju dan kapan? Yuk kita kenalan sama 3 manajer yang bertanggung jawab atas semua ini, para penjadwal. Ada 3 jenis penjadwal yang kerja bareng dan masing-masing punya peran dan kecepatan yang beda-beda. Ada penjadwal jangka panjang, penjadwal jangka pendek, dan penjadwal jangka menengah. Penjadwal jangka panjang ini ibarat bouncer di pintu masuk klub. Dia yang lihat daftar antrian pekerjaan dan nentuin, oke, kamu boleh masuk ke memori. Tujuannya adalah biar klubnya nggak terlalu penuh sesek dengan milih campuran proses yang pas. Nah, ini dia nih yang paling sibuk, penjadwal jangka pendek atau penjadwal CPU. Dia yang ngeliatin antrian siap dan milih, oke, kamu, sekarang giliranmu di CPU. Keputusan ini dibuat super cepat, bisa ratusan kali dalam sedetik. Kecepatannya inilah kunci dari ilusi multitasking yang mulus. Kadang-kadang sistem bisa jadi terlalu penuh. Disinilah penjadwal jangka menengah beraksi. Dia bisa mengambil proses yang lagi nggak aktif dari memori dan memindahkannya sementara ke disk. Ini gunanya buat ngasih ruang bagi proses lain dan bantu ngatur penggunaan memori biar tetap efisien. Coba kita bandingin di tabel ini. Di satu sisi, ada penjadwal jangka panjang. Dia yang paling lambat, tapi dialah yang megang kendali besar soal berapa banyak program yang jalan. Di sisi lain, ada penjadwal jangka pendek yang super cepat. Bikin keputusan dalam hitungan milidetik buat ngejaga CPU tetap produktif. Nah, penjadwal jangka menengah ada di tengah-tengah. Tugasnya jadi katuk pengaman kalau memori mulai penuh. Oke, kita udah lihat antriannya, udah kenalan juga sama manajernya. Sekarang, kita masuk ke inti dari trik sulapnya, yaitu mekanisme yang bikin CPU bisa gonta-ganti tugas secepat kilat. Inilah dia rahasianya, context switch. Setiap kali penjadwal jangka pendek mutusin buat ganti proses, sistem operasi harus melakukan context switch.
Ini mirip kayak kita lagi main game. Terus kita tekan pause, simpan semua progresnya, lalu kita buka game lain dan lanjutin dari savean terakhir. Diagram ini nunjukin dengan jelas banget. Lihat, proses P1 lagi jalan. Tiba-tiba, waktunya habis. Sistem operasi langsung dengan cepat memfoto dan menyimpan semua informasi tentang di mana P1 berhenti. Terus, dia memuat foto yang tersimpan untuk proses P2. Sekarang, giliran P2 yang jalan, seolah-olah dia nggak pernah berhenti. Beberapa milidetik kemudian, proses ini diulang lagi. Siklus ini terjadi ratusan, bahkan ribuan kali setiap detiknya. Jadi apa aja sih yang disimpan itu? Jawabannya semuanya. Lokasi persis di dalam programnya, nilai-nilai sementara di dalam register CPU, status input-outputnya, semua detail ini disimpan di dalam kartu identitas proses. Ini penting banget, biar pas sebuah proses dapat giliran lagi, dia bisa lanjut dari titik yang sama persis tanpa ada data yang hilang atau error. Nah, jadi ini dia poin utamanya. CPU di komputer kita itu sebetulnya adalah seorang penipu ulung. Dia nggak benar-benar menyulap banyak bola sekaligus. Sebaliknya, dia melempar dan menangkap setiap bola satu persatu, tapi dengan kecepatan yang luar biasa. Sampai-sampai dari sudut pandang kita, semua bola itu kelihatan melayang di udara barengan. Semua ini menjelaskan gimana satu inti CPU bisa nanganin banyak tugas. Tapi komputer modern sekarang kan punya banyak inti. Ini jadi pertanyaan menarik. Gimana tarian rumit antara antrean, penjadwal, dan konteks switch ini beradaptasi waktu kita punya banyak CPU yang semuanya mau ikut menarik? Nah, itu adalah cerita untuk lain waktu.